Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latif. NIM saya 2024 004004 0036. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara merakit komputer. Berhubung saya belum punya komputer untuk dibongkar dan untuk dirakit, jadi saya dibantu software IT Cisco IT Essential Virtual. Oke, pertama-tama kita pelajari dahulu tentang komponen-komponen dalam komputer. Komponen-komponen dalam komputer contohnya seperti casing tuh. Sini casing dan ini casing itu fungsinya untuk melindungi komponen dan memberikan sirkulasi udara. Ada 3 jenis casingnya, ada mid tower, ada full tower, dan ada mini tower. Lalu ada motherboard. Sini kita cari dulu motherboard. Ini contoh motherboard seperti ini. Fungsinya adalah untuk menghubungkan semua komponen seperti slot untuk CPU, lalu untuk RAM, dan konektor untuk penyimpanan. Lalu ada CPU. CPU bentuknya kira-kira seperti ini. Berhubung ini Cisco IT Essential versi lawas, jadi semuanya agak lawas, tapi ya kurang lebih seperti ini. CPU fungsi CPU adalah otak komputer untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Ada 2 jenis CPU, ada Intel dan ada juga AMD. Lalu ada RAM. Sini RAM bentuknya seperti ini. Fungsi RAM adalah memori sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Lalu ada storage, ada contoh storage itu ada SSD dan ada HDD dan SSD. Contohnya seperti ini contoh HDD, hard disk. Contohnya seperti ini. Fungsi storage itu untuk menyimpan semua data. Ada berbagai keuntungan bila kita menggunakan HDD. Pertama, HDD itu kapasitasnya lebih besar tapi cenderung lebih lambat, sedangkan bila kita menggunakan SSD itu lebih cepat tetapi biayanya biasanya lebih mahal. Oke, lalu lanjut ada power supply unit atau PSU. Contoh PSU seperti ini. Ini contoh PSU, bisa dilihat dulu. Contoh PSU itu seperti ini. Fungsi PSU itu untuk menyediakan daya untuk semua komponen. Jadi PSU itu penting. Kalau nggak ada PSU ya PC nggak akan nyala gitu. Lalu ada cooling system. Di sini ada cooling system, contohnya heatsink ini. Ada juga yang berupa fan dan ada juga liquid cooling ya. Tapi di sini ada contohnya heatsink. Cooling system ini berfungsi untuk menjaga suhu komponen agar tidak terlalu overheat. Lalu ada yang di luarnya kayak keyboard, lalu ada mouse, lalu ada USB, ada Ethernet, ada kabel Ethernet, lalu ada wireless antena, ada power. Ini untuk disambungkan ke si PSU nanti. Ini untuk menangkap sinyal kabel Ethernet. Nah, ini juga untuk jaringan. Oke, langsung saja kita ke tata cara perakitannya. Langkah-langkah merakit komputer. Di sini saya berhubung di sini
Ini udah jadi ya, jadi saya hanya menjelaskan sedikit-sedikit saja. Oke. Nah, pertama kita mulai dari kita pasangin dulu CPU ke motherboard. Nah, si CPU ini ada di sini. Kita cabut dulu ya si heatsinknya. Nah, kita pasangkan dulu CPU ke dalam motherboard. Ini CPU. Jangan lupa ditutup ininya ya, biar masuk. Lalu biasanya dikasih pasta di sini nih. Di sini kasih pasta terlebih dahulu. Lalu dipasang si heatsinknya. Lalu juga pasang RAM. Ini saya beri contoh dua pemasangan RAM-nya. Tracing from the drop. Ini masih agak-agak error ini pemasangannya. Oke, lalu lanjut kita pasangkan motherboard ke dalam casing. Berhubung ini sudah ada di dalam casing si motherboardnya. Nah, di sini kita pasangkan terlebih dahulu si motherboardnya ke dalam casing. Jangan lupa diberi baut ya. Lalu kita pasangkan PSU atau power supply unit. Ini power supply unit. Nah, di sini harusnya di sini pasangin di area sini kita pemasangan PSU. Lalu diberi bautnya. Lalu kita pasangkan HDD. Nah, HDD itu di sebelah sini, simpennya di sebelah sini, hard disk. Oke, lalu kita pasangkan GPU jika ada. Berhubung di sini tidak ada opsi pemasangan untuk GPU, jadi kita lanjut ke step berikutnya. Kita hubungkan kabel. Nah, di sini itu ada kabel-kabel kayak gini. Si patah kabel ini dipasangkan, lalu ini juga pelatih kabelnya dipasangkan ke dalam. Lalu lanjut kita pasangkan cooling system ya. Tadi sudah kita pasang cooling system di motherboard di sini. Nah, ini si cooling systemnya. Jangan lupa diinstal seperti ini kabel. Oke. Lalu kita cek kembali semua koneksinya terlebih dahulu sebelum kita nyalakan. Kita cek apakah ada yang belum terpasang sih untuk kabel-kabelnya. Lalu kita sebelum dinyalakan kita keluar terlebih dahulu, kita masuk. Nah, kita lanjut. Nah, ini si internal kabel. Ini jangan lupa dipasang-pasangin. Nah, sini kita melakukan pemasangan kabel terlebih dahulu sebelum dinyalakan. Pastikan sesuai agar menyala. Nah, yang ini untuk ke hard disk. Nah, jika sudah dipastikan terhubung semua kabelnya, lalu kita nyalakan si komputernya. Kita nyalakan di sini. Jangan lupa ditutup dulu casing yang menggunakan casing panel ini. Nah, di sini anggaplah sudah menyala. Lalu kita pasangkan keyboard
atau monitor. Nah, ini menggunakan kabel ini, lalu kita pasang keyboard, lalu kita pasang mouse. Nah, biasanya pemasangannya ada di area belakang seperti ini ya. Lalu kita uji coba jalankan. Berhubung di sini tidak bisa untuk menjalankan ya, jadi kurang lebih tata cara perakitan komputer itu seperti itu. Mungkin cukup sekian tata cara perakitan komputer dan pengenalan komponen-komponen komputer untuk kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon dimaklum untuk kekurangannya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.